وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi nawwara al-albab hadhihi al-ummah bikamal al-iman walladhi arsala habibihi sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sabab anugerahnya, sabab pemberiannya, sabab kenikmatan yang Allah turunkan di muka bumi ini dengan kita duduk di tempat-tempat seperti ini akan menjadi sabab untuk kita, bahkan sabab untuk selain manusia, hewan-hewan pun menikmati keberkahan daripada majlis ta'lim. Hingga Rasulullah bersabda, innal hitan fil bahr wan naml fi juhriha la yusalluna alal muta'allimul ilm. Sesungguhnya ikan hiu dan yang di tengah laut, bahkan semut yang ada di dalam lubang, mereka bersolawat, mereka berdoa kepada Allah, meminta Allah menurunkan anugerah kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Para ulama mengatakan karena adanya manfaat sampai ke mereka, mereka pun mendoakan kita. Kalau tidak ada manfaat yang didapatkan oleh ikan hiu dan semut-semut tersebut, tidak mungkin mereka mendoakan kita. Tapi manfaat keberkahan majlis-majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala bagikan keberkahan tersebut kepada semua makhluk Allah. Bahkan malaikat pun mendekatkan diri kepada Allah dengan hadir majlis seperti ini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah untuk duduk di tempat-tempat illa haffathumul malaika wa ghasyiathumur rahmah. Rasulullah bersabda, kecuali malaikat mengelilingi langsung majlis tersebut dan diturunkanlah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendapatkan anugerahnya. Allah tidak haramkan kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada seseorang, dia ini seseorang rentenir, di mana di dalam ilmu tasawuf dan ilmu agama ini, kalau orang umurnya 40 tahun ke atas tidak mau bertobat dalam amalan ini, yaitu rentenir ini, niscaya orang ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada kesusahan yang menakutkan kecuali orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tempatnya di neraka, tempatnya di tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu saat Syekh Sa'ad Al-Aidrus, murid daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang kita baca zikirnya, yang kita baca wiritannya, ya dzat tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal hakir. Mudah-mudahan sudah dibagikan kertasnya, karena mungkin di akhir majlis langsung kita baca wiritan tersebut.
Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ketika dia duduk di majlis ta'lim, dia mencari muridnya, mana Syekh Sa'ad muridku? Dia bilang, ya Habib, Syekh Sa'ad ini sudah 3 hari tidak datang ke majlis ini. Dia bilang, kenapa anda hadir? Dia punya satu masalah yang membingungkannya ya Habib. Ajib. Masalah apa? Dia bilang, ada tetangganya Fulan bin Fulan seorang rentenir. Benar. Kenapa? Ini orang dulunya seorang rentenir dan sampai akhir hayatnya dia ini seorang rentenir. Tapi Syekh Sa'ad melihat dia meninggal menyebut la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalamuhu minad dunya syahadatu an la ilaha illallah dakhala al jannah. Orang yang akhir kalimatnya menyebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Secara ilmu tidak masuk akal ini. Secara ilmu tasawuf dan secara ilmu agama, orang kalau sudah berbuat begini tidak akan meninggal husnul khatimah. Menangis Al-Habib Hasan dan tersenyum dia. Panggil Syekh Sa'ad tersebut. Dia bilang, nanti aku kasih tahu ceritanya. Datang Syekh Sa'ad. Dia bilang, ya Sa'ad, kenapa engkau tidak hadir di majlisku? Dia bilang, aku nih bingung ya Habib, dengan masalah ini Fulan bin Fulan tetanggaku tahu. Yang rentenir itu, iya tahu. Kenapa? Dia meninggal aku melihat nyebut la ilaha illallah. Ku cari dari kitab ke kitab apa sebabnya. Kemarin kan kita mempelajari bagaimana sebab-sebab anugerah rahmat Allah ini bisa datang. Termasuk keturunan yang soleh, termasuk orang yang mendapatkan orang yang dermawan, dan termasuk juga hadir majlis seperti ini. Dia bilang itu orang waktu itu dia mau nagih hutang, datang ke kampung kita yang bernama Dhi Sobah. Ini cerita tercantum di kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas. Orang itu datang. Ketika datang, yang dia tagih ada di majelis lagi. Akhirnya dia datang pula ke majelisku ini mau menagih hutang, mau mencari orang yang hutang sama dia itu. Ketika dia masuk ke majelis, rahmat lagi turun. Allah yang memiliki dunia sejagat raya ini lagi menurunkan rahmat di majelis tersebut. Nah, dia ini hadir di tempat itu. Fahumul gham la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka kalian duduk bersama orang-orang yang kenal Allah, yang memiliki ilmunya Allah, yang mendapatkan anugerah Allah. Karena itulah wahai Syekh Sa'ad dibilang, Allah jadikan sebab dia meninggal husnul khatimah. Ya Allah. Amalannya sedikit seperti yang kita bahas kemarin ya. Dari pembahasan perkataan yang ke-8 ya. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, mengenal kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu melainkan ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Ini orang dapat hadiah, datang majlis dapat hadiah, mau amalannya belum banyak. Orang mau meninggal husnul khotimah ini yakinnya mesti kuat, amalannya bagus, meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini bukan cuma husnul khotimah, dia meninggal menyebut la ilaha illallah di akhir kalimahnya. Sedangkan Rasulullah membuat jaminan barang siapa akhir kalimatnya ketika mau meninggal dunia la ilaha illallah, Allah langsung masukkan surga orang tersebut.
Nah, bagaimana ini? Dibilang ini adalah pemberian Allah. Amalan yang banyak itu tidak ada harganya, karena amalan itu milik hamba kita yang memiliki ukuran. Sedangkan Allah, kekuatan Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, ciptaan Allah saja kita melihat, tidak bisa kita ukur dan kita batas, sehingga satu titik pemberian Allah itu tidak dibilang satu titik besar. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, "Qalilun minka la yuqalu lahu qalilu." Sedikit darimu ya Allah tidak dikatakan sedikit, karena dari Allah. Semua yang dinisbahkan kepada Allah, semua yang ada darinya Allah, maka jadi dari besar amal tersebut. Para ulama tidak mau berbuat. Dari mana engkau dapatkan? Siapa yang berbuat ini? Mereka mengatakan ini dari Allah. Allah, dari Allah menuju Allah. Besar dan diterima oleh Allah karena sudah darinya benar, darinya Allah akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita bilang aku sholat, aku sudah berdoa, aku begini, aku, dari siapa ini? Apakah kita tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya Allah, kepadamulah kami menyembahkan diri kepadamu ya Rabb, dan juga kami meminta tolong supaya kami bisa menyembahmu dengan pertolongan Allah. Ada hakikat dan ada thariqat yang sudah kita bahas kemarin. Ada orang hakikat, hakikatnya benar. Siapa? Ini yang sholat adalah Allah. Benar atau tidak? Benar. Ini hakikat. Ilmu hakikat ini mengatakan kalau kita berbuat baik itu, yang berbuat ini adalah Allah, yang sholat ini Allah. Jangan ngomong begitu, bisa syirik kita. Kita sudah syirik. Kenapa? Karena hakikat kita sudah berlawanan dengan syariat. Hakikat yang benar itu tidak pernah dia berlawanan sama syariat. Kalau begitu, aku yang sholat, Allahu Akbar, siapa yang sholat ini? Oh, bib terasa kalau misalnya Allah ini yang sholat, tidak boleh, kafir kita. Sudah kalau begitu aku yang sholat, yang berbuat baik, yang puasa, aku. Oh, itu juga syirik. Karena sudah mengatakan, menduakan bahwa kekuatan ibadah kita itu dari diri kita. Yang benar adalah aku sholat dengan daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketemu di sini. Syariatnya ketemu dengan hakikat. Bagaimana syariat ketemu sama hakikat? Yang sholat aku, tapi dari dayanya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para ulama mengatakan fagot tahaggaq, yang beginilah yang dinamakan hakikat Islam. Syariat sama hakikat ketemu. Kalau syariat saja kita bisa menduakan Allah, tanpa sadar kita sombong, kita punya syirik khafi, syirik yang tidak kelihatan. Kita main hakikat saja, tidak pakai syariat, kita juga bisa syirik. Seolah-olah ini Allah yang sholat, melupakan dirinya seorang hamba, digiring oleh syaitan tanpa dia sadari dia sudah jauh daripada Allah. Yang benar syariat sama hakikat ketemu. Aku sholat, aku puasa dengan dayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah baru bisa masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah dari Allah ini supaya ada nilainya besar ya, dan diterima oleh Allah, dan kita dikatakan tidak menduakan Allah. Sudah, orang yang mengatakan aku, ini orang sudah tanpa sadar menduakan Allah.
Ketika si hamba tadi mengatakan dari Allah, langsung besar. Tadi orang tadi mendapatkan anugerah dari Allah, walaupun sedikit, jangan kau pedulikan sedikit itu, dibilang, karena sedikit ini dari Allah. Tidak pernah dibilang sedikit sesuatu yang dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Sudah kita baca sebagian syarah daripada perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah, sampai Asy-Syarih mengatakan, menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Seorang hamba ketika mendapatkan ujian dari Allah, kemudian tidak mengeluh, dia tak pernah mengeluh, bahkan dia melepaskan dirinya daripada ikatan, bahkan Allah melepaskan ia dari ikatannya, atau Allah gantikan baginya daging darah yang lebih baik dari semula. Yang dimaksud Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Seorang hamba yang dapatkan musibah, dapatkan bala, dapatkan ujian, dapatkan kesusahan, dan dia tidak mengeluh, dia bertahan, dia bersabar, dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut dinamakan hamba yang percaya kepada Allah. Mungkin si hamba tadi banyak yang mengeluh, karena aku sakit ini Bib, ya Allah, aku tidak bisa sholat duha lagi. Karena aku sakit, dulu aku ini kuat, dulu aku ini hebat, tapi gara-gara sakit tidak bisa apa-apa lagi Bib. Siapa yang memberikan penyakit ini? Ujian dari Allah. Kalau si hamba ini mengeluh, maka hamba ini akan mendapatkan dosa dari Allah. Para ulama mengatakan, sesungguhnya dengan musibah yang Allah berikan, in sabarta fa anta ma'jur. Kalau kita sabar dan percaya sama Allah, bukan arti sabar udah pasrah aja. Enggak, percaya ini baik namanya. Inilah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Seperti yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba pemberian berbentuk ujian, dan si hamba ini tidak mengeluh. Sesungguhnya Allah mempunyai cara sendiri untuk mengangkat derajat hamba itu. Caranya kita mendekatkan diri sama Allah, banyak sholat dengan ibadat, itu perintah Allah. Tapi kalau sudah Allah yang turun tangan, diberinya penyakit. Orang yang satu hari, orang mau berjalan ke satu tempat, butuh waktu, butuh hari, butuh berapa jam. Datang satu orang bawa mobil mahal lagi, ya 5.000 cc dia bawa. Ayo naik, dia bilang, naik mobilnya langsung nyampe kita, karena kekuatannya besar. Begitu juga kita hamba ini mau mendekatkan diri kepada Allah, kekuatan kita kecil. Kita sholat, ibadat, kita bilang gara-gara sakit. Dibilang justru penyakit inilah yang mengangkat derajatmu dengan cepat. Kau butuh sholat puluhan tahun, dengan penyakit ini 1 menit kau bisa mendapatkan segala-galanya. Karena ini adalah hadiah dari Allah. Jangan pedulikan lagi amalmu sedikit. Kan dibilang di sini masalah kepedulian manusia dengan amalan sedikit sehingga mereka putus asa.
Gara-gara sakit amalnya sedikit, gara-gara ini amalnya sedikit. Jangan pedulikan lagi. Kalau sudah dia yang memberikan ujian, itu akan memeliwati segala sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Dikarenakan apa? Yang memberikan hadiah ini Allah. Sedangkan amal ibadah kita ini hadiah dari kita kepada Allah. Hebatan mana hadiah Allah atau hadiah hamba dari Allah? Sama saja kita naik pesawat langsung nyampe ya. Jadi jangan pernah kita protes. Jikalau kita protes, kita tidak sabar, bahkan kita sangka jahat sama Allah, fa anta ma'zur, dibilang, maka engkau akan mendapatkan dosa. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan balasan. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar, balasan yang tidak ada batasnya. Nah, sudah. Kalau sudah Allah yang mengatakan tidak ada batasnya, tidak ada lagi manusia yang akan meninggalkan kesabaran ini, karena sudah tahu, ya Allah, ini pemberian dari Allah. Amalku sedikit, nah apa-apa, jangan kau pusingkan amal sedikit gara-gara sakit. Jangan kau pusingkan gara-gara kau tidak mampu apa-apa. Engkau banyak tidak melakukan, tidak bisa sedekah, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sesungguhnya Allah sekarang sudah mau menutupi segala kekuranganmu dengan penyakit-penyakit tersebut. Dengan kekurangan segala apapun itu, harta, tahta dan lain-lainnya. Orang yang di hatinya, di akalnya, bahkan ada nur, ini dalam hati sudah ada cahaya, akan mengetahui kebesaran makna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Solat adalah amalan zahir kita, ini solat. Yang tadi yang Allah berikan tadi, kita bisa sangka baik, bisa sabar, adalah amalan batin. Seperti tangan kita, kalian melihat ini tangan bergerak, hati kita ini ada gerakan juga. Sabar adalah gerakan hati kita. Tawakal adalah amal hati kita. Amal hati ini walaupun bergeraknya sedikit, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditutupi dengan hawa nafsu, berkata Imam Ghazali, laqad sadaqa Ibnu Mas'ud haitsu qala, sesungguhnya benar perkataan Ibnu Mas'ud ketika dia berkata, sesungguhnya zaman kita ini, zaman Rasulullah masih hidup, kanal hawa tabi'an lil ilm, hawa nafsu manusia semuanya ngikutin Nabi Muhammad. Hawa nafsu manusia semuanya ngikutin ilmu. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada rumah-rumah manusia kecuali pagi, siang, malam menceritakan Rasulullah. Sehingga maunya mereka, nafsunya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maulid Nabi Muhammad setiap hari. Seperti sekarang ini, orang baru pilkada saja, setiap hari kita lihat warung kopi ceritanya pilkada, di TV ceritanya pilpres. Ini semua nyeritakan masalah cerita dunia ini. Wah, waktu itu orang semuanya nyeritakan Nabi Muhammad. Tidak ada rumah-rumah di Madinah kecuali mereka membaca maulid. Arti maulid ini cerita Rasulullah. Di maulid itu cerita dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah diutus oleh Allah, sampai dia Isra Mi'raj dan lain-lainnya. Dari zaman dulu, bukan baru sekarang baca maulid ini. Baca maulid ini dari zaman Rasulullah, tapi belum berbentuk tulisan. Semuanya menceritakan dari kecil sampai ke besar. Mereka mengenang, oh Nabi kita di waktu lahir begini, oh Nabi kita waktu Isra Mi'raj mukjizatnya begini. Karena mereka cinta dengan Rasulullah SAW. Nah, zaman keemasan ini Ibn Mas'ud bilang, kalian sekarang hidup di zaman hawa nafsu, mau-maunya manusia ini tidak ada. Semuanya maunya mengikuti ilmu. Fa wasayati zamanun, dan akan datang zaman
Al-ilmu fihi, ilmu di zaman tersebut tabi'an lil hawa, ilmu mengikuti hawa nafsu. Ilmu yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini orang kita lihat di zaman-zaman akhir zaman, manusia sudah lupa dengan diri sendiri. Tidak tahu diri, orang bilang ya. Sudah tidak tahu diri. Mumpung ada kesempatan, dibilang. Sama dirinya, al-ilmu tidak ngomong begitu. Ilmu tidak akan berbicara itu, tapi nafsulah yang akan mengatakan, walaupun tidak ada kemampuan, walaupun tidak ada kekuatan, yang mereka katakan untung ada kesempatan. Urusan kemampuan tidak mereka pikirkan. Nafsu mau ini, mau. Oh, untung ada kesempatan, tapi ilmu ndak. Ilmu mereka tahu anugerah Allah. Ilmu akan membawa kita jalan keselamatan. Kalau nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu akan memerintahkan manusia untuk berbuat yang tidak baik. Nah, ketika ilmu yang dimiliki manusia mengikuti maunya nafsu, mengikuti hawa nafsu, nafsu yang berbicara, nafsu yang menghukum, nafsu yang mengajak menjadi imam, apa yang terjadi? Kehancuran dunia. Apa yang terjadi? Sesuatu perkara tidak dipegang oleh ahlinya dan hancurlah dunia. Apa yang terjadi? Di hati manusia tertutup, tidak bisa melihat cahaya iman, tidak bisa memandang pemberian Allah. Mereka mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ketika mereka mendapatkan ujian, disedikitkan rizkinya tidak ada, rizkinya sedikit, mereka berkata Allah menghina kita. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, mereka langsung berkata Allah telah memuliakan kami. Wa ammal insan idza, apa Ustaz? Wa ammal insan, apa, angkat suaranya? Wa yaqulu rabbi ahana. Setelahnya idza na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, maka mereka mengatakan, oh Tuhan kami ini memuliakan kami. Allah langsung jawab, kalla, tidaklah begitu. Bukan begitu, dibilang. Bukan begitu. Allah tidak memuliakan manusia dengan banyaknya rezeki, tapi Allah kalau mau memuliakan manusia, manusia ini bisa percaya sama Allah. Manusia yakin sama Allah. Manusia beriman kepada Allah. Manusia ini berbuat baik. Manusia ini solat. Manusia ini sabar. Manusia ini tawakal. Manusia ini percaya sama Allah atas apa yang Allah turunkan di muka bumi untuk kehidupan dirinya. Oh, namanya Allah mau memuliakan orang ini. Ketika orang ini bermaksiat, lupa sama Allah, ngikuti nafsu terus hidupnya, di akalnya nafsu saja, mau saja. Lupa dengan kemampuannya dan kekuatannya, lupa dengan takdir garisan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Apa yang terjadi? Mereka lupa, maksiat, langsung kita ketahui, oh ini orang yang dihinakan oleh Allah. Kenapa? Amalannya amalan yang hina.
Bukan masalah banyak sedikit harta, masalahnya bisa sabar atau tidak, bisa tawakal atau tidak, nafsu yang ada atau ilmu yang ada, syaitan yang ada atau cahaya yang ada. Allah ketika memuliakan hambanya, mereka memahami makna. Sehingga ketika ada dua pilihan, apapun yang turun, senang atau susah, dia tidak pikirkan. Yang dia pikirkan sikap dia. Kalau aku dapatkan kenikmat, aku langsung syukur. Kalau aku mendapatkan kesusahan, aku langsung sabar. Itu saja. Kalau ada masalah begini, aku langsung tawakal. Sikap yang dia pikirkan. Bukan dia mikirkan hayalan, atau dia memikirkan sesuatu tulul amal, angan-angan yang berlebih-lebihan. Akan tetapi yang mereka dan ada di akal mereka adalah sikap. Karena sikap itulah yang akan menjadikan amalnya besar dan diterima di sisi Allah. Kalau kita ikuti segala bisikan nafsu dan mau, Rasulullah berfirman, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum." Kalau Allah kabulkan apa segala yang kalian mau itu, kalian akan binasa. Marilah seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari yang di mana Allah berfirman, "Apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya." Ya Allah. Diriwayatkan, kami ingat kalau kami duduk sama guru-guru kami, mendengar hadis begini langsung nangis semuanya. Allah, karena sudah tahu sama akhirat, tahu sama harga ampunan Allah. Kita pun karena duduk sama orang begitu, mudah-mudahan kesamber ya. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita duduk dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan lagi, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi SAW. "Aku telah menurunkan bala, ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku." Dia bilang, nah justru bala itu. Si hamba tadi, "Ya Allah rahmatilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Kenapa kau tidak tolong aku juga? Aku minta rahmatmu ya Rabb, aku minta anugerahmu ya Allah, aku minta pemberianmu ya Rabb." Kata Allah bilang, itulah bala yang ada di bersampingan sekarang denganmu, berdampingan denganmu, itulah rahmatku, itulah anugerahku. Setiap hari Allah angkat derajatmu di sisinya setinggi-tingginya, kedudukan yang tinggi. Di akhirat nanti manusia malu, "Ya Rabb, apa ini kedudukan sangat tinggi kau berikan kepada aku ya Rabb. Aku tidak pernah amalkan amalan yang sangat tinggi ini, amalan yang sangat mulia ini. Ini amalan orang-orang yang hebat. Aku dulu di dunia biasa saja hidupku. Sesungguhnya dulu kau dapatkan ujian, tapi kau tidak pernah mengeluh." Dia bilang, berkat kau mendapatkan ujian, kau sabar, inilah akhirnya si hamba tadi, "Ya Allah, kalau begitu kenapa tak setiap hajatku yang aku pengen cepat dikabulkan, pengen cepat jadi, pengen ada bersamaku, engkau tidak jadikan seperti ini semuanya ya Rabb." Menangis mereka, sedih semuanya. Nanti di akhirat, di negeri itu, baru itu kehidupan yang benar, kehidupan yang hak. Para nabi mengingatkan, Allah turunkan, Allah ciptakan surga ini modalnya besar. Allah ciptakan neraka ini bukan main. Langit segala-galanya nih. Untuk apa? Bukan untuk dunia ini. Untuk orang yang percaya, yang tidak lalai dengan Allah. Allah ciptakan segala-galanya ini, alasannya ajaran yang kita dengarkan sekarang ini.
Alasannya cuma ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah ingatkan lagi dengan perjanjian yang Allah pernah perjanjikan sama kita. Waktu itu dikumpulkan semua ruh di Wadi bin Nu'man, satu tempat lembah di sebelahnya Arafah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh mengatakan, ya Allah. Termasuk ada ruh kita di dalam situ. Lupa kita, seperti kita lupa dulu kita ada di dalam perut ibu kita. Lupa. Waktu umur kita 6 tahun saja sudah kita lupa. Bagaimana apa kejadian umur 6 tahun itu. Nah waktu itu pun juga akhirnya Allah turunkan para nabi, turunkan para rasul, mengingatkan perjanjian ini sama kita. Yang menjawab waktu itu akan menjadi orang yang beriman di dunia ini. Yang tidak menjawab waktu itu mereka tidak beriman. Allah ciptakan dunia dan langit, bumi, neraka, sorga dengan alasan inilah. Jadilah kita hidup untuk sampai ke tempat yang penuh kebahagiaan itu. Punya jalan kita aja. Jalan kita sabar. Itu jalan. Jalan kita menuju sorga. Jalan kita menuju sorga. Yakin, sangka, bertawakal, percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita dinamakan hambanya Allah. Bukan hamba nafsu lagi. Bukan hamba nafsu yang menjadikan orang jadi tidak tahu diri. Orang kalau sudah jadi nafsu, ilmu ngikutin nafsu akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Karena disambung, karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Apakah ada nikmat sebesar itu? Bisa di sisi Allah, bisa bersama Allah. Kalau manusia hidup tidak punya keinginan dekat dengan Allah, tidak punya keinginan di sisi Allah, ini hamba siapa dia ini? Apa yang ada di akalnya? Keinginannya apa? Harta, tahta, wanita dan lain-lainnya. Ini namanya ini hamba nafsu. Orang ini jauh dari Allah. Orang ini orang yang dihinakan oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang percaya dengan Allah. Ketika Abbas ini pamannya Rasulullah, saudaranya Abu Talib. Saudaranya Abi Talib Abbas bilang apa? Ketika Abbas meninggal, anaknya Abdullah bin Abbas. Ada seorang Arab waktu takziah langsung mengeluarkan syair. Isbir nakun bikal sabirin. Sabarlah wahai Abbas. Kami akan menjadi orang sabar juga kalau kau sabar. Kalau kau sabar di dunia yang sementara ini, kami akan sabar dengan meninggalnya orang tuamu ini. Jadilah engkau orang sabar. Fa innama sabrur ra'iyya inda sabrur ra's. Sesungguhnya sabarnya anggota ini ketika pemimpinnya juga sabar. Kalau pemimpinnya sabar, anggotanya juga akan sabar. Kalau kepala rumah tangga sabar, insya Allah yang tinggal di rumah tersebut ikut semuanya sabar. Khairum minal Abbas ajruka ba'dahu. Sesungguhnya lebih baik daripada Abbas setelah tidak adanya Abbas. Pahala untukmu ini Allah akan berikan kebaikan untukmu lebih baik daripada Abbas bersamamu. Ketika Abbas bapakmu ini Abdullah tidak bersamamu, Allah yang bersamamu, dibilang Allah yang bersamamu. Memang kekasihmu, orang tuamu ini meninggal, sesuatu yang menyedihkan, tapi ternyata Allah bersamamu dengan musibah ini. Wallahi khairun minka lil Abbasi. Sesungguhnya Allah lebih baik daripada Abbas, dibilang. Abbas sekarang bersama Allah, itu yang lebih baik baginya.
Apakah ada yang lebih baik ketika melihat bapakmu sudah bersama Allah? Oh, bapakmu dalam keadaan nikmat. Begitu juga engkau dengan musibah ini. Abbas, engkau tidak bersama bapakmu, tapi engkau bersama Allah. Bapakmu bersama Allah dan engkau bersama Allah. Apakah ada yang lebih nikmat daripada itu, wahai Abbas? Dibilang, wahai Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, tidak ada yang datang ke tempatku ini melebihi dan lebih indah dan lebih istimewa mengingatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dua syair yang dibawa oleh orang Badui ini. Dibilang, Masya Allah. Kita itulah hidup. Hidup kalau sudah adanya di hati kita ini iman, nikmat jalan kita. Mau apapun yang terjadi, kita menikmatinya. Ya. Karena kita katakan apapun yang terjadi, itulah kedudukan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, untung pemberian ini Allah simpan di hati, nikmat ini. Kalau ini diberikan bentuk, raja-raja akan mengeluarkan pedangnya untuk mengambil sesuatu ini. Apa? Iman tadi. Allah bisa bahagia terus. Sayyidina Ali dikatakan apa? Kullayum wa nahnu fi'id. Setiap hari kami hari raya, dibilang. Pas dapat iman ini, setiap hari hari raya. Al-Habib Abu Bakar Adni bilang, orang yang sudah merasakan nikmatnya iman ini, jangan melihat dunia ini, ya Allah, sudah tidak ada lagi. Sudah merasakan nikmat ma'rifah, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kaya benar sudah jadi orang yang lebih daripada orang yang ada. Hajat kita sudah dikabulkan semuanya ketika sudah dapat iman. Tidak ada lagi, oh sudah, inilah hajat kita sudah di depan mata semuanya. Tidak ada lagi apa hajatku, apa hajatnya. Hajat kita ya inilah, sudah ini yang depan mata ini. Karena setiap yang Allah berikan itulah anugerah Allah. Mau itu bagi orang yang sudah kenal sama Allah. Rasulullah bersabda, dua perkara, tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini. Apa itu ya Rasulullah? Sangka baik sama Allah dan sangka baik sama hambanya Allah. Kalau orang sudah bisa sangka baik, namanya orang ini percaya benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kayakan hati kita, Allah kayakan iman kita, Allah tambah keimanan kita, Allah tambah cintanya kita kepada Allah, Allah tambah sayangnya kita kepada Allah, Allah tambah segala nikmat yang Allah berikan zahir dan batin kita. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah muliakan kita semuanya dengan iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan keimanan ya Rabb. Ya Allah, angkatlah semua belenggu, semua ikatan-ikatan syaitan yang mengikat pikiran kami, hati kami, zahir dan batin kami. Bukakanlah ya Rabb, lapangkanlah dada kami ini ya Rabb. Bahagiakanlah kami dengan iman, bahagiakanlah kami ya Allah dunia dan akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Dzat Tauli anal faqir wa ya Dzal Izzati anal hagir. Ya Allah sang pemberi, aku hambamu yang fakir. Ya Allah yang maha agung, aku hambamu yang hina. Ya Allah, muliakan kami ya Rabb, muliakanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Dzat Tauli ana الفقير ويا ذا العزة أنا الحقير يا ذا الطول أنا الفقير ويا ذا العزة أنا الحقير يا ذا الطول أنا الفقير ويا ذا العزة أنا الحقير يا ذا الطول أنا
العزة أنا الحقير يا ذا التولي أنا الفقير ويا ذا العزة أنا الحقير الله معي الله شاهدي الله حاضري الله ناظري الله قريب مني. الفاتحة بالقبول دوام كل رسول مأمون الله حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا كريم. المؤذن